Halo sahabat-sahabat Pinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan di sore hari ini. Eh, kita akan menang bersama GCV, teman-teman. Saya ingin membacakan postingan daripada Bang Dimas ya, yang sejalan dengan pemikiran saya. Dulu saya tidak percaya dengan kosasi, tetapi rekan-rekan sendiri dengar. Kenapa saya mempercaya itu? Karena mungkin teman-teman, saya selalu menganalisa dulu ya. Saya selalu menelusuri segala sesuatu, dan sebelum kita mendengarkan eh, pembahasan ini, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan pionir bahwa saya selalu menelusuri, saya selalu menganalisa, saya selalu mempertimbangkan dan membaca situasi. Dulu saya sempat meragukan siapa Kosasi. Kenapa saya mempercayai Kosasi? Karena saya berpikir tidak mungkin ada orang yang begitu lama mengikuti dan menyinyipai dengan sebuah sistem, dengan kode-kode, hanya menampilkan kode-kode, dan itu adalah hasil nyinyiran. Tidak mungkin. Itu pemikiran saya, ya. Karena ini sampai sekarang itu tetap ada. Lalu yang berikutnya, saya membuat akun GitHub, ya, dan menemukan Pak Kosasi di GitHub, ya. Saya bisa menelusuri dan tahu rekan-rekan bahwa untuk seseorang yang bekerja pada GitHub itu punya aturan hukum yang jelas, ya. Ada undang-undang, aturan yang mengikat. Jadi tidak serta-merta dan tidak sembarang orang mengeluarkan sebuah pernyataan kalau tidak benar, ya. Karena itu ada hukumnya. Nah, itu ya yang saya sampaikan, teman-teman. Nah, hari ini dan sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Bang Dimas, saya tidak ada waktu untuk menelusuri. Dengar, teman-teman. Jadi GCV itu pasti menang, ya. GCV pasti menang. Kenapa saya sangat yakin GCV menang? Karena selalu saya bilang, kalau teman-teman ikuti video-video saya, Nicholas sudah mengumumkan, sudah memberikan garis besarnya, meyakinkan kepada kita, tetapi tidak mungkin dia menjelaskan secara detail. Sebelum kita meluncing sesuatu, pada saat hari launchingnya itu, maka kita mengumumkan harga produk atau apapun yang kita pasarkan. Ada harga rumor berkembang di luar, tetapi nanti harga resminya pada saat launching. Tidak mungkin ada pengumuman dari core team mengenai harga sebelum terjadi open mainnet, membuka jaringan, ya. Itu tidak mungkin. Jadi pada saat pembukaan jaringan, maka disitulah harga akan disepakati menurut saya, teman-teman, ya. Nah, kita lihat dari Bang Dimas. 3 hari sebelum core team mengumumkan tanggal open mainnet di beranda jaringan Pi pada tanggal 9 Februari, saya telah memposting tentang persyaratan bagi bursa yang dapat mencantumkan Pi, yang akhirnya kita ketahui disebut KYB, Know Your Business. Saya masih ingat pernyataan Bang Dimas bahwa tidak semua bursa akan diizinkan, ya. Jadi ternyata inilah yang dimaksudkan KYB, ya. Nah, beberapa jam sebelum core team mengumumkan tanggal OM pada 11 Februari, saya telah memposting, atau Bang Dimas, tentang batas penarikan maksimum swap sebesar $10.000 per hari yang mematuhi aturan semua negara. Pada akhirnya bursa OKX membuat aturan yang sama, nilai Pi adalah GCV USDT. Benar, saya masih ingat pernyataan Bang Dimas ini. Harus ada batas swap dan untuk mensukseskan visi dan misi Pi sebagai mata uang global yang digunakan untuk utilitas barang dan jasa. Sekarang saya akan menyampaikan informasi beberapa jam yang lalu telah dilakukan pengujian Euler Shell pada lingkungan pengembang jaringan Pi and Development. Pengujian dilakukan dengan database port 5432, kode DB port 5432 dengan strip
secret key seperti pada gambar. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mensinkronkan sistem Euler Cell dengan database jaringan Pi yang tersimpan di node dan supernode, serta memastikan transaksi berhasil divalidasi. Pengujian dilakukan selama 3.600 detik atau 1 jam dan dinyatakan berhasil. Wow. Jadi pantas ya teman-teman. Sudah diumumkan bahwa memang sudah siap semua untuk diluncurkan ya. Hari ini Sekjen lagi tidak ngopi-ngopi lagi, tetapi ini air merah ya, atau air coklat. Coklat atau apa ini? Pokoknya gitu deh, air coklat ya. Ada nggak bisa yang nebak air apa? Kalau kemarin saya minum air putih ya, dengan air bening ya, air putih dengan air bening. Biasanya minum air hitam ya, air hitam. Nah sekarang air apa ya, warna apa ini nih? Coklat ya kali ya, coklat muda tua ya, boleh lah ya ini. Habis ya, atau dengan kata lain pupa, itu bahasa Gerika ya, dicampur bahasa Spanyol ya. Oke. Kita simpan tenaga untuk tanggal 20 ya. Gaya akan lebih spektakuler tanggal 20 ya rekan-rekannya. Ya Sekjen ya, mau jaga-jaga image lagi, jaga-jaga image apa lagi ya. Mau jaga-jaga image, reputasi naik terus ya. Sejak pengumuman kemarin, maka reputasi Sekjen itu sudah naik terus ya, tidak pernah turun lagi, semakin tinggi, membumbung ya, seperti asap yang terus membumbung tinggi. Itulah reputasi Sekjen sekarang. Sederhananya, database pod dbPod adalah kombinasi beberapa angka sebagai penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lain pada komputer atau perangkat jaringan. Strip key adalah kunci rahasia untuk memproses dan memvalidasi transaksi pada suatu aplikasi. Saya selalu menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan analisa dan pendapat pribadi. Satu persatu kebenaran akan terbukti. Semakin anti GCV tidak mengakui, semakin banyak data yang membuktikan kebenaran GCV. Atas nama data GCV dan fakta, GCV menang. Yes. Oke, teman-teman, luar biasa ya. Kita akan melihat GCV akan segera terbit. Sudah sangat sejalan dengan pernyataan Bang Nicholas yang menyatakan bahwa OpenMain sendiri akan bersejarah ya. Jadi yang mengaku-ngaku tidak menyukai Pi ya, karena hanya sebagai multi level MLM, itu ilmunya drop banget. Yang paling memprihatinkan adalah sekelas pemilik bursa ya. Bursa apakah itu? Mimit ya. Kalau rekan-rekan bisa terjemahkan sendiri ya bisa paham. Mimit ya, itu bahasa Grikarong. Ya, teman-teman paham lah ya. Oke, itu informasinya. Tetap semangat, sukses untuk para penderjati semuanya.